Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat, para hadirin wal hadirat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia anugerahnya kepada kita, sehingga di malam hari ini dengan izin Allah Tabaraka wa taala kita kembali berkumpul di rumah yang sangat mulia ini. Ini sebuah wadah bagi kita untuk saling nasihat menasihati, ingat mengingatkan, yang merupakan kewajiban seorang muslim kepada saudaranya muslim, kewajiban seorang muslimah kepada saudarinya muslimah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan juga memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis saah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita akan ambil kesempatan di waktu yang singkat ini untuk sedikit memberikan bekal menyambut bulan Ramadan. Jadi kajian akidah kita nanti akan kita teruskan setelah Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Tidak terasa para jemaah, kita sudah berada di tanggal 26 Sya'ban. Ya, karena pertukaran Hijriah itu di azan maghrib, berarti berpindah tanggalnya. 1444 Hijriah. Jadi kalau kita ukur Sya'ban itu 30 hari, berarti masuk hari ini 4 hari lagi. Kalau dia 29, berarti 3 hari lagi. Dan itu kita senantiasa menunggu keputusan daripada pemerintah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka semua terkait keputusan kapan Ramadan akan masuk. Sesuatu yang pasti para jemaah, ini Ramadan akan datang menghampiri kita, itu pasti. Cuman yang tidak pasti ini adalah kita ini. Apakah kita dapat bertemu dengannya atau tidak? Itu tidak pasti. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam para jemaah mengatakan dalam sebuah hadis dalam Sunan Tirmizi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, ya dalam agama kita, orang yang cerdas adalah orang yang dana nafsahu, orang yang senantiasa memuhasabah dirinya,
orang yang senantiasa mengintrospeksi dirinya. Berapa amalannya, berapa banyak dosanya. Ini manusia yang paling cerdas para jemaah di agama Islam. Kemudian wa amila lima ba'dal maut. Juga orang cerdas adalah orang yang senantiasa beramal untuk bekalnya setelah kematian. Karena kita muslim dan muslimah para jemaah mempercayai adanya hari akhirat. Alam kubur, alam barzakh itu adalah permulaan perjalanan kita untuk ke akhirat. Nah, itulah kampung kita para jemaah. Kampung seorang muslim bukan dunia. Kita hanya singgah saja di sini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tujuan Allah menciptakan kita manusia untuk apa para jemaah? Bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk hanyut di dalam kegelapan dunia, kemewahannya, bukan. Tetapi adalah untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah katakan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Nah, ibadah-ibadah yang kita lakukan para jemaah hakikatnya adalah kita sedang menyiapkan bekal untuk ke kampung akhirat kita. Analoginya para jemaah, kiasannya, kalau kita pulang kampung, Mbak, apakah kita bawa badan begitu saja? Nanti orang kampung katakan, wah ini pelit orang ini, oleh-oleh pun tidak ada. Butuh persiapan, bahkan jauh-jauh hari. Yang mobilnya kita siapkan, kendaraannya, yang anak-anak kita siapkan, yang ini kita siapkan, oleh-oleh kita siapkan. Kenapa? Kita mau ke kampung nih. Itu dunia para jemaah. Apalagi akhirat. Nah, orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mempersiapkan bekalnya untuk kembali ke kampungnya. Nah, ini kita sedang menyiapkan bekal para jemaah. Kita salat, kita berzikir, kita baca Quran. Dan bulan Ramadan itu merupakan kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita untuk menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Saya katakan berjemaah, kesempatan, karena kita belum bertemu dengannya. 5-4 hari ke depan apa-apa bisa terjadi. Maka untuk kita menghargai, dikatakan kita menghargai kesempatan yang Allah berikan kepada kita, karena tamu akan datang nih. Ya, kita kalau tamu datang ke rumah berjamaah, tamu terhormat, kita bersiap gitu, siapkan ininya, siapkan itunya. Untuk apa? Agar kita dikatakan orang-orang yang menghargai kesempatan yang Allah berikan kepada kita para jemaah. Kita lihat sekarang Bapak dan Ibu di kiri kanan kita, mungkin ada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang tidak lagi bersama kita. Mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mereka tidak diberikan kesempatan. Tapi kita dengan segala keterbatasan kita, kekurangan kita, Allah berikan kesempatan. Masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan kesehatan jasmani dan rohani para jemaah. Maka kita perlu melakukan persiapan-persiapan yang rapi untuk menghadapi Ramadan. Terus terang para jemaah, kita kalau bicara masalah persiapan menghadapi Ramadan, menyambut Ramadan, ini kita sudah terlambat. Ramadan ini sudah di depan pintu kita ini. Tapi tidak ada kata terlambat untuk kita memulai sebuah kebaikan para jemaah. Karena Allah Subhanahu wa taala menamakan satuan ibadah itu perlombaan, Pak. Kita berlomba-lomba di situ. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Mutaffifin, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Untuk itu maksudnya apa? Surga. Maka orang-orang berlomba-lomba. Surga para jemaah tidak bisa diraih dengan tidur-tiduran, malas-malasan. Harus semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena surga adalah barangan dagangan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ala inna sil'atallahi ghaliyah, kata beliau sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Allah juga mengatakan dalam surah Al-Baqarah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk melakukan kebaikan. Ini kesempatan, Mbak. Ini kesempatan, Bu, untuk kita banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya para jemaah kita tidak bisa beribadah semaksimal mungkin di bulan Ramadan dengan sebegitu banyak ibadah-ibadah yang dapat kita lakukan dengan pahala dilipat gandakan dengan keberkahannya, tanyakan kepada diri kita para jemaah, kapan lagi saya menjadi orang baik ini? Kapan lagi saya mau tahu masjid ini? Kapan lagi saya buka mushaf ini? Kapan lagi saya mau puasa? Kalau kita tidak mampu melakukannya di bulan Ramadan para jemaah, maka itu semua perlu persiapan. Ramadan bukan sehari dua hari, Pak, 30 hari. Yang dibutuhkan daripada kita adalah konsistensinya, istiqomah untuk beribadah. Dengan kita hanya semangat 1, 2, 3 KO kita salahnya. Terpikirkah oleh kita para jemaah, kita masuk ke dalam sebuah perlombaan tapi kita tidak melakukan persiapan? Apa yang terjadi? Asal-asalan. Puasa-puasa juga tapi tidak ada kualitasnya. Sedangkan Nabi SAW saja, Pak, ini manusia yang paling mulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala, melakukan persiapan-persiapan yang rapi sebelum menyambut Ramadan. Nabi Muhammad SAW para jemaah sudah tahu beliau masuk surga sebelum beliau meninggal. Namun dengan demikian, dengan kedudukan beliau sangat tinggi, beliau masih melakukan persiapan. Lihat perkataan Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, wa ma ra'aituhu aksara thiyaman minhu fi Sya'ban. Hadis muttafaqun alaih. Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa sunat lebih banyak daripada puasa sunat beliau di bulan Sya'ban. Kenapa para jemaah? Karena beliau akan memasuki bulan Ramadan. Jadi puasa sunat beliau di bulan Sya'ban itu merupakan pemanasan. Jadi kalau kita kiaskan ke sholat, puasa sunat kita di bulan Sya'ban itu adalah sholat sunat rawatibnya, Pak. Sehingga nanti ketika kita masuk ke dalam perlombaannya, kita sudah biasa. Kita sudah biasa melakukannya. Lihat kalau seandainya para jemaah Nabi saja, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Khalilullah, melakukan persiapan untuk menghadapi musim ibadah bulan Ramadan, apalagi kita, Pak. Siapa kita? Kita hanya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus lebih bersiap untuk menyambutnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara singkatnya, persiapan yang pertama adalah kita harus banyak-banyak berdoa, Pak. Doa kita untuk menyambut Ramadan ini mesti ada 3 komponen penting, Pak. Yang pertama, Allah panjangkan umur kita untuk bertemu dengan Ramadan. Ya. Karena kita tidak tahu nih 3-4 hari ke depan apa yang terjadi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Dipertemukan ini, Pak, dalam keadaan sehat walafiat. Banyak juga orang bertemu dengan Ramadan, Pak, tapi terbaring sakit. Kita minta kita bertemu dengan Ramadan kepada Allah Subhanahu wa taala fi sihhatin wa afiyah tamah, dalam keadaan sehat wa afiat yang sempurna. Yang kedua, kita juga minta Allah berikan taufik kepada kita untuk beribadah di bulan itu, Pak. Taufik itu maksudnya apa? Kemudahan-kemudahan untuk beribadah. Ketika mendengar azan, hati kita tergerak saja untuk ke masjid. Itu kemudahan, Pak. Ketika akan baca Quran, hati kita mudah saja, tangan mengambilnya. Karena hati adalah raja daripada anggota tubuh, Pak. Hati yang mengendalikan semuanya. Tangan kita, mata kita, kaki kita, itu hati yang mengendalikannya. Oleh karena hati adalah raja anggota tubuh. Karena banyak orang, Pak, bertemu dengan Ramadan, sehat jasmani rohaninya, tapi susah untuk beribadah. Ada saja halangan-halangannya, ada saja kesulitan-kesulitannya, padahal tidak mengerjakan apapun. Ini orang-orang tidak diberikan taufik. Kita minta kepada Allah diberikan taufik.
Taufik itu maksudnya kemudahan. Ya Allah, mudahkan aku ya Allah. Karena hati kita ini para jamaah itu di antara jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi katakan, inna qulubal ibad, sesungguhnya hati-hati manusia baina asabi'ir rahman, di antara jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah akan bolak-balik sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita sebelum azan ke masjid lah, ambil wudu, tukar pakaian untuk pakaian sholat, tiba-tiba duduk sebentar pegang HP, tidak mau bergilir. Kita kadang-kadang Pak membaca Quran nih, sebentar lah, tengok dulu atau ngobrol dulu sama teman, tidak jadi kita baca Quran. Hati kita berbolak-balik Pak. Makanya kita sering berdoa. Di antara doa-doa yang paling banyak dipanjatkan Nabi SAW ketika beliau sujud adalah Allahumma ya muqallibal qulub sarrif qulubi ala ta'atika. Ya Allah, hadapkan hatiku ini untuk taat kepadamu ya Allah. Ini taufik Pak, bukan milik ustadz, ustazah, kiai, enggak, semua orang. Karena kita mampu beribadah Pak, berbuat kebaikan dalam agama ini bukan karena ilmu kita, bukan karena fisik kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena faktor ekonomi kita, bukan, tapi kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Berapa banyak orang berilmu Pak, tidak datang ke masjid salat berjemaah. Berapa banyak orang-orang lebih sehat berbanding kita, tidak datang ke masjid untuk salat berjemaah. Bukan itu standarnya. Tapi ketika seorang hamba diberikan taufik, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan kepadanya. Mudah saja untuk dia beramal soleh. Itu kita minta Pak. Kemudian yang ketiga, kita berdoa semoga amal ibadah kita bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 komponen ini penting Pak. Kalau kita lihat kepada para salaf, yang saya katakan dari kita sudah terlambat sebenarnya. Para salaf, para jemaah, mereka berdoa kapan? Agar dipertemukan dengan Ramadan. Sittata ashhur, 6 bulan Pak sebelum datangnya Ramadan. Itu mereka sudah berdoa itu. Kalau kita sekarang apa? 4-5 hari aja lagi. Kenapa mereka berdoa 6 bulan sebelumnya? Menunjukkan tentang kesungguhan, semangatnya mereka, antusiasnya mereka untuk bertemu dengan bulan suci ini para jemaah. Maka dalam hadis tentang Ramadan, Nabi SAW mengatakan, wahai orang-orang berbuat kebaikan, akbil. Wahai orang-orang yang ingin melakukan kebaikan, datanglah, lakukanlah kebaikan. Pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waya baghiya syarr, wahai orang-orang berbuat dosa, berbuat maksiat. Allah katakan, Nabi katakan apa? Aksir, cukup, berhentilah. Itu kita katakan tadi para jemaah. Kalau seandainya kita tidak menjadi baik di bulan Ramadan, kapan lagi? Tanyakan kepada diri kita. Kalau kita tidak mampu sholat berjamaah, tidak mampu sholat sunat tarawih dan seterusnya, tilawah Quran, ibadah-ibadah yang lainnya bulan Ramadan, kapan lagi ini? Katakan kepada jiwa kita, ini kesempatan. Mungkin ada orang mengatakan, Ustadz kan ada lagi Ramadan tahun depan. Sedangkan Ramadan ini kita belum tahu bertemu apa tidak. Apalagi Ramadan tahun depan 1445 Hijriah Pak. Entah hidup tanda kita lagi. Dan doa seorang hamba kepada Allah menunjukkan lemahnya kita Pak. Karena kalau orang jarang berdoa, secara tidak langsung dia telah mengklaim, saya ini orang kuat, saya tidak perlu Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Lihat yang dikatakan oleh para sahabat berjamaah. Mereka mengatakan, laulallah, kalau bukan karena Allah, ma shallaina, kita tidak akan sanggup untuk sholat. Lihat Pak. Wala tasaddaqna, kita tidak akan mampu untuk bersedekah. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah. Allah berikan kemudahan kepada kita Pak. Dan diantara doa-doa diajarkan oleh para salaf adalah doa yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataif Al-Ma'arif. Doa ini daripada Yahya bin Abi Katsir, seorang tabi'in yang mulia. Beliau mengatakan, Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah, hantarkanlah aku ke bulan Ramadan, sampaikanlah umurku ke bulan Ramadan. Wa sallim li Ramadan, dan hantarkan Ramadan kepadaku, berikan aku kemudahan untuk beribadah di bulan tersebut, ya Allah. Wa tasallamhu minni mutaqabbal, dan terimalah amal ibadahku di bulan tersebut. Sering-sering baca doa ini Pak.
Atau doa-doa yang lainnya, tidak ada masalah. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighni Ramadan, wa wafiqni li sahihil a'mal. Ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan dan berikan aku taufik untuk beribadah di bulan tersebut. Karena Pak, kalau kita hanya sebatas minta disampaikan tapi tidak minta taufik, ini bahaya Pak. Ini bahaya. Nanti Ramadan ini menjadi pecundang kepada kita, bukan penyelamat nanti di hari akhirat. Allah akan tanya kita, Pak, aku sudah panjangkan umurmu, aku sudah pertemukan engkau dengan bulan Ramadan, musim-musim ibadah. Mana ibadahmu? Mana salatmu? Mana zakatmu? Mana tilawah Qur'anmu? Ini kalau kita sering mengabaikan ibadah-ibadah bulan Ramadan. Jadi minta panjangkan umur, taufik, kemudahan, dan diterima amal ibadah kita, karena semuanya adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para jemaah yang berkata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ini sangat penting, adalah bertaubat kepada Allah. Taubat ini para jemaah adalah bentuk ibadah. Bahkan seorang muslim dan muslim harus menjadikan taubat ini sebagai rutinitasnya. Nabi berapa kali bertaubat kepada Allah? Sehari Pak, 70 kali. Nabi Pak, tidak ada dosa, beristighfar, bertaubat 70 kali sehari. Kita berapa kali Pak? Harusnya matematikanya kita lebih. Kenapa? Nabi kekasih Allah, pasti Allah ampunkan. Kita bukan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman ketika masuk Ramadan, taubatnya lebih ditekankan. Makanya Allah mengatakan dalam surah Tahrim ayat yang ke-8, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ada 3 Pak syaratnya. Yang pertama, al-iqla' anil dzam, meninggalkan perbuatan dosa. Yang kedua, berazam, betul-betul berazam. Berazam termasuk diantaranya adalah kalau kita pernah melakukan perbuatan maksiat, dosa bersama teman-teman kita, tinggalkan teman-teman ini Pak, tinggalkan mereka, jangan bersama mereka, ya. Kemudian yang ketiga, kita harus menyesali perbuatan dosa kita Pak. Dan kalau seandainya dosa itu berkaitan dengan manusia, mungkin barang orang pernah kita ambil, orang pernah kita ejek, kita gunjing dia, kita sebutkan keburukan-keburukannya, itu datang ke dia minta maaf. Itu harus Pak. Kita tidak boleh mengatakan kayaknya teman saya ini udah baik nih, udahlah tidak usah minta maaf. Jangan Pak, nanti di akhir akan dihitung oleh Allah. Hilangkan gengsi kita, datang kepadanya. Kemarin saya pernah menyebutkan keburukanmu kepada fulan-fulan ini. Kita hanya dituntut minta maaf. Dia maaf atau tidak, terserah dia. Yang penting kita sudah selesai Pak. Ini taubat nasuha ini. Ternyata para jemaah, selama ini tanpa kita sadari, beban dosa dan maksiat itu telah menghimpit pundak kita, sehingga kita bawaannya malas saja untuk beribadah. Nah, ini bahaya Pak. Itu karena faktor efek dosa tadi. Maka dalam hadis dalam Sunan Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, innal abda, seorang hamba, idza aznaba dzamban, ketika melakukan satu dosa, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, maka akan dibintikkan bintik hitam di hatinya. Fa in taba wastaghfara, dan jika dia bertaubat dan beristighfar, suqila qalbu, hatinya yang bintik-bintik hitam tadi akan dibersihkan oleh Allah. Itu gunanya istighfar Pak. Juga itu gunanya kita melakukan ibadah-ibadah, solat ke solat yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya, itu akan menghapuskan dosa-dosa kita Pak. Langkah kita ke masjid, satu angkat derajat, satu menghapuskan dosa kita Pak. Banyak kemuliaan-kemuliaannya, keutamaan-keutamaannya. Wa in zada zadat hatta ta'lu wa qalbu. Kalau dia berbuat dosa, hanyut dalam dosanya, dosa tersebut tidak dia basuh dengan istighfar, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bintik-bintik hitam tadi
akan menenggelamkan hatinya. Jadi hati kita itu putih, Pak, hati manusia itu. Yang menghitamkannya dosa. Maka Nabi mengatakan fadzalika ran, itulah kotoran yang Allah katakan dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim. Jadi hati mereka itu ternodai, terkotori oleh apa? Bima kanu yaksibun, karena perbuatan mereka sendiri, perbuatan dosa, Pak. Jadi kita bincang sini, Pak, bukan siapa yang paling suci, tidak ada kamusnya. Semua kita berdosa. Mungkin Bapak dan Ibu kalau tahu dosa saya, mungkin saya tidak akan diundang untuk majelis ini. Tidak usahlah, Ustaz lagi banyak dosanya. Tapi karena rahmat Allah menutup kesalahan-kesalahan kita, Pak, sehingga saya bisa duduk di sini. Bapak dan Ibu bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan. Luar biasa dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Cuman kita tahu, yang kita bincang adalah ketika kita berdosa, ingat kita punya Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa kita, Pak. Kita sangat mengenal sebuah hadis dalam Sahih Bukhari, ada seorang yang bunuh 100 orang, Pak. Itu dengan tangannya sendiri. Karena hanya ada niat baik untuk bertaubat. Dan setelah diukur oleh malaikat, ya, karena dia suruh pergi daripada tempat tersebut, dia suruh pergi ke tempat yang dia bisa berbuat baik, lingkungan yang lebih baik. Diukur oleh malaikat tersebut, ternyata jarak dia ke tempat yang untuk dia bertaubat lebih baik itu lebih banyak berbanding yang tidak. Allah masukkan ke surga, Pak. Orang ini tidak ada ibadahnya, Pak. Salat tidak, sujud tidak. Berapa dosanya? Membunuh 100 orang. Saya rasa di dunia sekarang ada orang seperti itu, Pak. Tapi karena niat baiknya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah terima. Lihat. Allah Maha Pengampun lagi Penyayang, Pak. Jadi salah kalau orang mengatakan, Pak, ke masjid, saya ini banyak dosa, Ustaz. Jangan. Surga itu, Pak, tempatnya orang-orang berdosa. Tapi kalimat tidak sampai di situ. Tempat orang-orang berdosa yang bertaubat. Nah, itu dia. Pak, pergi umroh yuk. Saya ini banyak dosa, Ustaz. Nantilah dulu, saya bersihkan dulu. Dia tidak tahu umroh itu membersihkan dosa-dosanya. Satu umrah ke umrah yang lainnya, mukaffirat, akan menghapuskan dosa-dosa, Pak. Tidak ada kata terlambat. Seseorang tidak boleh mengatakan dia orang paling suci. Tidak, Pak. Kalau ada di antara kita mengatakan seperti itu salah agamanya. Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap manusia khata'. Bapak Ibu kalau belajar bahasa Arab, khata' itu isim mubalaghah. Artinya dosa itu tidak satu, Pak. Berkali-kali. Coba muhasabah daripada pagi tadi, Pak, sampai sekarang, Pak. Berapa dosa kita? Dosa lisan, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki. Banyak, Pak. Itu baru 1 hari baru. Baru 1 hari, setengah hari cuman. Tapi Nabi mengatakan wa khairul khata'in, sebaik-baik orang berdosa adalah at-tawwabun, orang yang kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Jadi taubat ini setiap saat. Dan lebih ditekankan ketika kita memasuki musim daripada musim-musim ibadah, Pak. Ramadan menawarkan kepada kita berbagai bentuk ketaatan, yang mana ibadahnya, pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat berjamaah kita di bulan Ramadan, Pak, tidak sama seperti pahala di bulan yang lain seperti malam ini, tidak sama. Lebih banyak di bulan Ramadan. Semuanya seperti itu. Coba bayangkan, Pak, kalau kita masuk Ramadan tapi kita tidak sempat bertaubat. Apa yang terjadi? Sudah berbuka KO dah kita, Pak. Tak sempat anda kita sholat maghrib berjemaah ke masjid ini. Belum kita cerita isya, tarawih dan qiyamul lail lagi. Tidak ada kesungguhan. Sehingga ibadah kita apa? Asal-asalan jadinya. Puasa-puasa juga, tapi tidak berkualitas, Pak. Saya sering katakan, Islam agama yang mementingkan kualitas. Allah tidak mau ibadah asal-asalan, Pak. Allah tidak mau ibadah yang tidak sepenuh hati. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga Allah akan mudahkan kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Kadang-kadang Pak, terus terang nih, kadang-kadang kita bangun di dini hari Pak, jam 4, jam setengah 5, itu kan mau azan subuh. Subuh kan sekarang 5:05 atau 5:06. Kita bisa qiyamul lail sebenarnya Pak. Kita minta maaf, buang air kecil, itu kamar mandi di rumah kita, di dalam kamar malahan. Tapi setelah buang air kecil kemana kita? Kita tidak berwudu. Pergi kita buat tidur, tarik selimut, tidur lagi gitu. Lihat tuh, kalau tidak ada taufik Pak. Kalau mungkin orang zaman dahulu tempat wuduknya jauh, ya orang-orang kampung Pak, kalau dalam bahasa kitanya tangayi, ke sungai kecil, jalan jauh, menurun, itu mungkin lain enggak. Kamar mandi di rumahnya, di dalam kamarnya. Kenapa seperti itu Pak? Ketahuilah itu karena efek dosa-dosa kita Pak. Dosa kepada istri, dosa kepada anak, dosa kepada tetangga, dosa kepada orang tua. Kita tidak tahu. Maka ini momennya Pak. Karena kita jangan berpikir para jemaah, Ramadan itu sesuatu yang berbalut rahmat, bertahtakan maghfirah, bertabunkan pembebasan dari neraka. Tidak melulu seperti itu. Ada juga orang-orang yang dikatakan oleh Nabi SAW celaka Pak. Itu bukan bahasa saya, terjemahannya. Nabi mengatakan raghima anfi rajulin, celakalah seorang laki-laki. Perempuan juga seperti itu. Kenapa dia celaka? Satu diantaranya adalah adrakahu Ramadan. Allah pertemukan dia dengan Ramadan, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesempatannya untuk dia beribadah di Ramadan, membasuh dosa-dosanya, sehingga dia meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Summan salakh, Ramadan berakhir, falam yukfarlah, tidak ada satu dosa pun yang diampunkan Pak. Coba lihat. Kita Pak, ketika beribadah, itu kita berdagang dengan Allah. Bagaimana seorang pedagang Pak di dunia, pedagang dunia, tentu dia akan mencari musim-musim jual beli, kan ya Pak? Kalau kita mungkin ada pasar kaget, ada bazar, kan ya? Dan yang semisal dengannya, itu penjual akan menyiapkan tuh strateginya, apa yang akan dijual, dihitung modalnya, untungnya, matang gitu. Tapi pastikah dia akan untung? Belum pasti. Karena untung rugi dalam masalah perdagangan dunia hal yang biasa. Ini Allah berikan kepada kita bazar, ini bazar Ramadan nih, beribadah di situ. Masa kita tidak melakukan persiapan Pak? Masa kita kalah dengan pencari-pencari dunia itu? Masa kita katakan, udahlah Ramadan, ya Ramadan lah, insya Allah nanti ibadah lah. Tidak bisa seperti itu Pak, perlu persiapan. Itu saya kita katakan tadi, Nabi saja bersiap, masa kita tidak? Dan kalau kita tidak bertaubat Pak, itu nanti akan membuat kita malas untuk beribadah Pak. Mungkin kita akan semangat 1, 2, 3, ada 27 hari lagi kita sudah KO. Jangan tanya tarawihnya, sholat berjamaah pun entah di mana-mana, kita tidak tahu. Jadi bersihkan Pak, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan, ya Allah, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Bertaubat dengan lisan, hati dan perbuatan kita Pak. Sudahlah, kan Nabi sudah mengatakan tadi, wa ya baghiyasyarr, orang berbuat dosa, aksir, cukuplah, berhenti. Makanya kalau kita perhatikan zaman sekarang Pak, kita kan betul-betul merasakan Ramadan itu berkahnya. Artis mungkin yang buka-bukaan pakaiannya Ramadan langsung pakai jilbab gitu, bahkan dia keluarkan brand dia sendiri gitu. Mukena ini. Tapi seharusnya setelah Ramadan juga seperti itu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tuba, berbahagialah liman aslaha nafsahu, bagi orang-orang senantiasa memperbaiki dirinya Pak, qabla Ramadan, sebelum masuknya Ramadan. Jadi kita sibukkan dengan diri kita Pak, kita sibukkan dengan aib kita, jangan orang lain. Orang lain Allah yang akan menghisapnya, kita ini. Sebab kalau kita sibuk dengan aib saudara kita, tetangga kita, kapan kita akan introspeksi diri kita? Kapan?
Lihat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mau masuk Ramadan nih, 5 hari lagi, tanyakan, apa persiapan saya? Sudahkah saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga Allah akan berikan kemudahan-kemudahan kepada saya untuk beribadah kepada Allah. Tidak boleh berputus asa. Ini kesempatannya, ini momennya untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bertaubat amalan rutin seorang muslim dan muslimah, tetapi lebih ditekankan di musim-musim ibadah ini. Dan kalau kita berdagang dengan Allah, Pak, pasti akan untung. Itu Allah katakan dalam surah Fatir. Allah mengatakan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa yatluna kitaballah, membaca Al-Qur'an, wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, menginfakkan sebagian hartanya, apakah secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Karena apa yang mereka lakukan? Allah mengatakan yarjuna, mereka mengharapkan tijarah, sebuah perdagangan, sebuah perniagaan lan tabur, yang tidak akan pernah rugi, Pak. Jadi waktu-waktu kita yang kita gunakan untuk beribadah itu akan kembali kepada kita manfaatnya, dunia akhirat. Kita, Pak, kalau sudah sholat, berzikir, hati kita tenang, itu nikmat dunia, Pak. Hati tenang itu yang dicari oleh orang-orang yang berbuat dosa. Di akhirat Allah akan balas perbuatan baik kita, Pak. Allah tidak akan lalai dengan hal itu. Lihat tuh, berdagang dengan Allah tidak pernah mau rugi. Itu ayat mengatakan yarjuna tijaratan lan tabur, tidak akan pernah rugi, Pak. Nah, apalagi di bulan Ramadan, musim-musim ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membiasakan daripada sekarang untuk melakukan ketaatan, Mbak. Karena biasanya kita kalau melakukan sesuatu secara mendadak itu hasilnya tidak maksimal. Ya, dan kita menjadi manusia nih, Pak, menjadi manusia baik itu tidak bisa instan, Pak. Bin salah bin langsung soleh, tidak bisa, Pak. Dia butuh kepada proses. Itu dicontohkan oleh Nabi SAW tadi, Pak. Beliau bersiap untuk menyambut Ramadan. Bahkan Nabi SAW juga memberitahu para sahabat, ini mau masuk Ramadan nih. Ulama mengatakan, kenapa Nabi memberitahu para sahabat akan masuknya bulan Ramadan, tidak seperti bulan-bulan yang lainnya? Kenapa? Karena Nabi ingin para sahabat bersiap untuk menyambutnya. Itu maksudnya. Nabi tidak pernah memberitahu para sahabat akan masuknya bulan Sya'ban, akan masuknya bulan Rajab. Tidak ada, Pak. Tapi kalau Ramadan, Nabi sebutkan, laqad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Nabi sebutkan kepada para sahabat. Tujuannya apa? Di antaranya adalah agar para sahabat bersiap untuk menyambutnya, bersungguh-sungguh untuk menyambut bulan Ramadan, melakukan persiapan-persiapan. Karena Ramadan banyak ketaatan-ketaatan. Dan Ramadan bukan 1 hari, 30 hari. Dituntut daripada kita adalah istiqomah, konsisten untuk beribadah daripada awal sampai ke akhir. Bahkan Ramadan di akhir-akhir, Pak, itu semakin banyak pahalanya. Malam Lailatul Qadar, Pak, 1 malam kita beribadah sama dengan 1000 bulan, 83 tahun lebih, Pak. Mungkin di antara kita tidak ada yang umur 83 tahun lebih, tapi 1 malam itu kita beribadah, Pak, pahalanya seperti itu. Itu Allah mencari kapan, Pak? Di 10 hari aja, ya. Allah mengatakan kalau seandainya Allah sebutkan malam Lailatul Qadar itu ada di 1 tahun, dia katakan aku akan cari malam itu. Setahun berapa lama, Pak? 360 hari. Dia katakan dia akan cari, kata alim tuh. Ini cuma 10 hari, Pak. Masa enggak dapat? Nah, masa enggak dapat gitu? Nabi sudah kerucutkan tuh. Malam-malam ganjil, kata Nabi. Kalau 10 kita bagi 2, 5 hari cuman. Masa enggak dapat? Tapi dapat tidak dapatnya, Pak, itu tergantung bagaimana kita melalui yang 20 hari yang sebelumnya, Pak. Orang yang istiqomah, continue beribadah konsisten, Allah akan berikan istiqomah dan husnul khitam di ibadahnya, Pak. Jangan bermimpi itu kita malam Lailatul Qadar kalau di 20 yang lalu kita melalaikannya. Berjemaah enggak, puasa asal-asalan,
tilawah pun masih di juz 2, juz 3, dia sudah malam ke-20 ini. Jadi dari sekarang biasakan melakukan ketaatan kepada Allah. Mungkin ini para jamaah yang singkat daripada saya pribadi itu, ini nasihat untuk saya pribadi dan kita semua di dalam menyambut bulan suci Ramadan ini. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah pertemukan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kemudahan kepada kita dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Mungkin demikian yang baik daripada Allah, yang tidak baik dari kelemahan daripada diri saya pribadi. Aqulu ma tasma'un, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa asta'miluhum fi ta'atillah, aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha, apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu. Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit.